Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifuddin. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas 7 materi penting yang telah kami rangkum secara sistematis. Materi-materi ini tidak hanya relevan dengan topik yang sedang kita pelajari, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesional. Materi yang mau kita bahas yang pertama adalah membangun UI interaktif dengan Flutter, widget custom, dan image picker. Mengapa widget text custom sangat penting? Di sini yang pertama ada kustomisasi terbatas, teman-teman. Widget text standar memiliki opsi penataan yang sangat terbatas, mempersulit desain unik. Terus ini ada konsistensi desain. Ini teman-teman seperti memastikan tema, font, dan ukuran yang konsisten di seluruh aplikasi tanpa mengulang kode. Terus ada pengurangan kode. Ini mengurangi duplikasi kode secara signifikan untuk penatap teks yang sering digunakan seperti judul dan kutipan. Kemudian ada mendesain widget text custom. Ini mendesain widget text custom ini melibatkan pembuatan status widget atau stateful widget ya teman-teman. Ini memungkinkan implementasi gaya seperti font size, font widget, color, dan font family. Misalnya Anda dapat memilih my custom text hello, style my stylish, heading. Pendekatan ini meningkatkan reusabilitas kode hingga 70%. Menyederhanakan pemeliharaan dan pengembangan. Kemudian memperkenalkan image picker untuk akses media. Yang pertama itu ada akses galeri, teman-teman. Pustaka image picker ini memungkinkan pengguna memilih gambar langsung dari galeri perangkat mereka. Kemudian yang kedua itu ada ambil foto, itu seperti dukungan penuh untuk mengambil foto baru menggunakan kamera perangkat secara langsung dari aplikasi Anda. Terus yang ketiga itu ada kompatibilitas luas. Kompatibilitas ini dengan Android aplikasi 21 plus dan iOS ya 12 plus memastikan jangkauan pengguna yang sangat luas nantinya. Kemudian kita mengimplementasikan image picker dalam proyek Flutter. Ini memungkinkan untuk mengimplementasikan image picker ini tambah dependensi image picker 1.1 ke 1.2 itu ke pups picker YAML. Pastikan Anda juga kan menambahkan izin yang diperlukan di file manifest Android dan info files iOS seperti red eksternal, strong, dan kamera. Setelah itu Anda menggunakan image picker pick image, search image, source, galeri, kamera untuk mendapatkan objek X file yang berisi jalur gambar yang dipilih. Kemudian ada menggabungkan widget text custom dan image picker. Aplikasi profil pengguna gunakan image picker untuk foto profil dengan 120 x 120 pixel teman-teman, dan custom text untuk nama pengguna 24 pixel tebal serta bio 14 pixel miring. Kemudian teman-teman ada aplikasi catatan yang bergambar. Ini seperti integrasikan gambar melalui image picker di bagian atas catatan, diikuti oleh custom untuk judul dan konteks catatan. Integrasi ini menciptakan interaksi visual dan naratif yang kuat, memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya mengekspresikan diri mereka dalam aplikasi. Kemudian contoh kasus nyata dalam aplikasi adalah aplikasi e-commerce ya teman-teman, seperti custom text untuk menampilkan harga produk dan diskon. Image picker memungkinkan pengguna mengunggah ulasan produk dengan foto. Kemudian ada aplikasi media sosial itu seperti custom text untuk nama pengguna dan keterangan postingan. Image picker adalah kunci untuk posting foto dan video. Kemudian ada aplikasi jurnal ya, diary itu seperti custom text untuk entry tanggal. Entry tanggal itu seperti dan judul. Image picker memungkinkan lampiran foto atau kenangan gitu. Penerapan ini telah terbukti meningkatkan keterlibatan pengguna hingga 25%. Kesimpulan dan langkahnya itu widget customization itu tes memberikan Anda kendali penuh atas gaya-gaya tipografi aplikasi Anda, sementara image picker adalah alat esensial untuk mengintegrasikan konten buatan pengguna.
Bersama-sama keduanya menciptakan antarmuka yang dinamis dan menarik untuk menggambarkan UI yang lebih kompleks, pertimbangkan untuk mempelajari animasi, transisi, dan manajemen status selanjutnya. Kemudian ada materi yang kedua ya, ada membangun UX optimal skeleton, teks, dan orientasi UI di Flutter. Nah, loading stage tantangan umumnya aplikasi ada layar kosong itu seperti layar putih atau kosong saat aplikasi memuat data adalah penyebab utama frustrasi dan seringkali membuat pengguna menutup aplikasi. Yang kedua itu ada spinner yang membosankan itu seperti spinner atau indikator loading klasik seringkali kurang informatif, memotong dan membuat waktu tunggu terasa lebih lama bagi pengguna. Nah, kemudian ada risiko uninstall, itu studi menunjukkan bahwa 25% aplikasi di uninstall setelah pengguna pertama seringkali karena pengalaman pengguna yang buruk termasuk masalah loading. Terus ada memahami konsep skeleton text ya. Skeleton text adalah placeholder ya UI sementara yang menyerupai struktur konten asli sebuah aplikasi. Alih-alih menampilkan layar kosong atau spinner generik saat data dimuat, skeleton text mengisi area layar dengan bentuk-bentuk yang menunjukkan di mana teks, gambar, atau elemen UI lainnya akan muncul. Dan pendekatan ini memberikan konteks visual tentang tata letak yang akan datang, membuat proses loading terasa lebih cepat dan lebih informatif bagi pengguna ini. Berfungsi seperti gambar petinjau atau cetak biru yang memberikan tahu pengguna apa yang sudah dimuat bahkan sebelum konten penuh muncul. Terus manfaat skeleton text untuk pengalaman pengguna UX ini, yang pertama itu mengurangi persepsi waktu, seperti secara ilmiah skeleton text dapat mengurangi persepsi waktu loading hingga 30% karena pengguna merasa ada sesuatu yang terjadi dan memahami apa yang akan muncul. Terus yang kedua itu memberikan rasa progres, itu seperti memberikan rasa progres yang jelas karena pengguna melihat elemen-elemen UI terbentuk secara bertahap, bukan menunggu tanpa petunjuk. Terus yang ketiga menjaga fokus pengguna, ini seperti membantu menjaga fokus pengguna tetap pada aplikasi, mengurangi kemungkinan mereka beralih ke aplikasi lain saat menunggu. Kemudian ada meningkatkan retensi pengguna dalam mengurangi frustasi dan menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan efisien. Terus kemudian ada orientasi UI dan adaptif di Flutter. Flutter dirancang dengan kemampuan untuk membangun aplikasi yang secara alami responsif terhadap berbagai ukuran layar, dan orientasi perangkat ini sangat penting meningkatkan 90% pengguna ponsel secara rutin menolak perangkat mereka. Itu contohnya itu widget seperti media query dan orientasi border memungkinkan developer untuk mendeteksi orientasi saat ini prototype atau landscape dan menyesuaikan tata letak UI sesuai kebutuhan ini, memastikan bahwa aplikasi tersebut berfungsi optimal terlepas dari bagaimana pengguna memegang perangkat mereka. Pentingnya memiliki layout yang berubah mulus antara mode portrait dengan landscape tidak bisa diremehkan. Hal ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan profesional, di mana elemen-elemen ini tidak tumpang tindih atau terpotong saat orientasi berubah. Kemudian ada implementasi skeleton text di Flutter. Ini kayak Philipek itu memanfaatkan PKG Flutter yang tersedia seperti Shimmer atau skeleton text untuk implementasi yang cepat dan mudah. Kemudian kondisi loadingnya, teman-teman di sini seperti deteksi kondisi is loading itu atau invest data itu dari data Anda untuk menampilkan skeleton text. Bungkus widget itu seperti bungkus widget yang akan menampilkan konten asli dengan komponen skeleton yang sesuai saat data belum tersedia. Terus ada kustomisasi sesuai bentuk, warna, dan animasi dan skeleton text agar terlihat natural dan sesuai dengan estetika aplikasi Anda.
Terus ada menggabungkan skeleton teks dan orientasi untuk UX unggul. Untuk mencapai UX yang benar-benar unggul, skeleton teks juga harus responsif terhadap berubah orientasi ini. Berarti tata letak skeleton itu sendiri harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan mode portrait atau landscape. Misalnya dalam mode landscape, skeleton teks kemungkinan menampilkan lebih banyak kolom atau mengatur ulang elemen secara horizontal untuk memanfaatkan ruang layar yang lebih luas. Kemampuan adaptif ini memastikan bahwa pengalaman loading tetap konsisten dan profesional, tidak peduli bagaimana pengguna memutar perangkat mereka. Nah, ini menggabungkan skeleton teks layout responsif menciptakan pengalaman yang mulus dari awal hingga akhir, meningkatkan persepsi kualitas aplikasi. Dan kesimpulan langkah selanjutnya itu, yang pertama itu Psikolotek itu solusi elegan untuk mengatasi masalah loading. Sistem mengubah frustrasi menjadi pengalaman progres yang informatif. Terus yang kedua itu ada orientasi UI itu seperti ini sangat penting untuk adaptasi aplikasi di berbagai perangkat dan mode pengguna, memastikan tata letak yang mulus. Terus yang ketiga ada gabungan kekuatan. Gabungan kekuatan ini dengan menggabungkan skeleton teks yang responsif dan orientasi UI yang adaptif. Anda dapat menciptakan pengalaman pengguna yang superior dan konsisten. Menerapkan kedua konsep ini adalah investasi kecil dan berdampak besar pada kepuasan transaksi dan responsi kualitas aplikasi Anda secara keseluruhan, mulai mengintegrasikan dalam proyek Flutter Anda selanjutnya. Terus materi yang ketiga ada membuat form input data di Flutter. Mengapa pengguna widget from? Yang pertama itu ada pengelompokan input. Ini seperti widget from memungkinkan Anda pengelompokan beberapa teks from file yang terkait menjadikan satu unit logis. Kemudian ada validasi terpusat, itu seperti memudah proses validasi semua input dalam form secara bersama, memastikan semua data sesuai persyaratan sebelum diproses. Kemudian ada manajemen status, itu seperti from mengelola status ini input menggunakan secara terpusat dengan mempermudah akses dan manipulasi data yang dimaksud. Kemudian ada peningkatan UX dengan struktur form yang terorganisir dan validasi yang jelas, pengalaman pengguna menjadi lebih lancar dan intuitif. Kemudian ada struktur dasar form. Untuk membangun form, Anda perlu membungkus semua widget input Anda dapat. Widget form ini akan menjadi wadah untuk semua file form Anda. Gunakan gelombang set ini seperti untuk mengontrol form kunci. Ini memungkinkan Anda untuk mengakses metode-metode form seperti validasi dan reset. Contoh misalnya from kecil ke kolom. From key adalah kunci yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan form, misalnya untuk memicu validasi atau menyimpan nilai-nilai input. Input umum yang seringkali digunakan meliputi teks, angka email, dan password masing-masing dengan konfigurasi teks field yang sesuai. Kemudian ada teks from field dan validasi data. Ini tuh teks film adalah widget input teks yang sangat fleksibel. Beberapa seperti kunci yang harus Anda ketahui adalah itu seperti controller untuk mengontrol dan membaca nilai input. Terus yang kedua itu ada decoration untuk menambah label, hint, icon, dan gaya visual lainnya. Terus ada yang kedua itu keyboard type. Menentukan jenis keyboard ini yang memuncul misalnya teks, angka, atau email lah. Itu seperti property validator adalah fungsi yang menerima nilai input dan mengembalikan string error jika nilainya tidak valid atau null jika valid. Ini adalah inti dari validasi data. Contoh validasi meliputi memeriksa apakah nilai kosong, memastikan panjang minimal, atau memverifikasi format email yang benar, pesan kesalahan, dan ditampilkan secara otomatis di bawah file input.
Kemudian menangani akses pengguna submit atau reset. Submit from. Yang pertama, saat tombol submit ditekan bagian from key atau cruise ke validate, ini akan memicu semua validator pada setiap teks form. Dalam form ini, semua valid Anda bisa manggil ke from key, cruise started, save yang akan memanggil fungsi launch save di setiap file. Terus yang kedua ada reset from. Ini teman-teman untuk menghapus semua info yang telah memasukkan guna untuk from key ke cruise starter. Reset ini untuk mengembalikan semua file ke nilai awal atau kosong. Terus ada umpan balik. Ini teman-teman setelah submit atau reset seperti untuk memberikan umpan balik kepada pengguna Anda. Bisa menggunakan snack bar atau menampilkan pesan sukses atau error atau bahkan mengarahkan pengguna ke halaman lain. Kesimpulan dan praktik terbaik. Yang pertama itu ada widget form dan text preview adalah fondasi utama untuk membangun form input data yang kuat di Flutter. Terus yang kedua itu ada global key, sangat esensial untuk mengontrol dan mengelola status form secara efektif. Terus memanfaatkan properti validator dan text form field untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna selalu bersih dan sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Terus selalu disediakan pesan kesalahan yang jelas dan informatif bagi pengguna, membantu mereka memahami apa yang salah, bagaimana memperbaikinya. Terus untuk form yang lebih kompleks, mempertimbangkan untuk mengimplementasikan solusi manajemen data yang lebih canggih seperti 4D, block, atau refill pod untuk menjaga kode tetap rapi dan mudah diatur. Kemudian ada materi selanjutnya, ada desain UI dan UX unggul dari Figma ke Flutter. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjembatasi visi desain Figma dengan implementasi Flutter, meningkatkan pengalaman pengguna melalui animasi dan UI responsif, serta membangun antarmuka yang mulai menarik dan berkinerja tinggi. Dari Figma ke Flutter, menerjemahkan desain sistem. Yang pertama ada pemetaan komponen, itu seperti memetaan komponen desain Figma, misalnya button card, embed file ke widget Flutter yang setara atau custom. Yang kedua ada token desain global, itu seperti menggunakan theme data Flutter untuk mengolah token desain secara terpusat seperti palet, warna, tipografi, dan spasi. Terus ada perpustakaan komponen. Ini tuh seperti membangun perpustakaan komponen Flutter yang dapat digunakan ulang, memastikan konsistensi visual 1:1 dari desain Figma-nya. Kemudian ada membangun UI interaktif, animasi dan transisi. Yang pertama itu meningkatkan UX dengan umpan balik visual dan kehalusan. Yang kedua itu memanfaatkan hero dengan transisi elemen bersama yang mulus antar halaman. Terus yang menggunakan backlash regeroad build untuk transisi halaman custom dan efek unik, mengintegrasikan Loadlight untuk animasi kompleks berbasis vektor dan kualitas tinggi. Animasi yang halus dapat meningkatkan retensi pengguna hingga 20%. Terus ada base precision switching UI di Flutter. Memecah UI itu kompleks menjadi widget yang lebih kecil dan modular untuk pengelolaan yang lebih baik. Terus ada prinsip tanggung jawab tunggal SRP, itu seperti penerapan SRP di mana setiap widget hanya memiliki satu tanggung jawab, meningkatkan modularitas dan peliharaan. Terus ada manfaat ini seperti pendekatan ini mengurangi kompleksitas kode hingga 35% dan secara signifikan mempercepat pengembangan serta memfasilitasi kerja tim yang lebih efisien. Terus ada UI responsif, menyelesaikan untuk setiap layar.
Yang pertama itu ada ukuran layar dinamis. Ini menggunakan media query teman-teman untuk mendapatkan ukuran layar dan orientasi secara dinamis. Terus yang kedua ada tata letak berbasis batasan, itu menerapkan layout build untuk membuat tata letak yang beradaptasi dengan batas induknya. Terus ada optimalisasi tata letak. Ini teman-teman seperti mengoptimalkan tata letak dengan widget seperti file, expanded, dan wrap untuk menyelesaikan memastikan pengalaman yang optimal di berbagai perangkat seperti ponsel dan tablet, meningkatkan kepuasan pengguna hingga 25%. Terus yang kedua, selanjutnya optimasi kinerja UI Flutter mencapai 60 atau 120 fps untuk pengalaman pengguna yang sangat mulus dan responsif. Terus menggunakan COS pada WJ yang tidak dapat diubah untuk meminimalkan proses pembangunan ulang. Terus memanfaatkan list view builder untuk daftar yang memuat dengan malas menghemat sumber daya. Mengurangi kedalaman pohon MyJet untuk rendering UI yang lebih cepat dan efisien. Meningkatkan ini dapat mengurangi kecepatan muat awal hingga 50%. Kemudian studi kasus implementasi dashboard Figma itu ada yang pertama elemen dashboard. Ini menerapkan elemen dashboard Figma seperti kartu informasi, grafik data, dan tombol custom untuk interaksi. Yang kedua ada efisien waktu, itu seperti contohnya itu implementasi ini dapat mengurangi waktu pengembangan tata letak sebesar 40%. Terus ada animasi lanjutan. Ini menggunakan implicit animasi container untuk ekspektasi kartu mulus dan event item builder untuk transisi grafik yang dinamis. Kemudian ada responsivitas adaptif. Ini menerapkan tampilan grid adaptif dengan grid builder dan navigasi samping bawah yang menyesuaikan. Kesimpulannya, keunggulan desain Flutter ini melalui pendekatan yang terstruktur, kita mencapai implementasi dasar Figma yang mulus dan setiap di Flutter menghasilkan pengalaman pengguna yang ditingkat dengan animasi responsivitas. Ini semua berbangun basis kode yang dipeliharakan dengan berkinerja tinggi ya teman-teman. Siap untuk pengalaman digital yang luar biasa di berbagai platform. Kemudian materi selanjutnya ada implementasi desain Figma ke Flutter. Materi ini sama kayak yang di atas, cuman materi ini akan membahas secara mendalam bagaimana kami mentransformasi desain statis Figma menjadi antarmuka pengguna UI Flutter yang dinamis dan presisi. Kami akan fokus pada optimalisasi widget, integrasi komponen tambah, dan penerapan styling kompleks untuk mencapai fidelitas desain hingga 95% dengan performa aplikasi yang optimal. Yang pertama ada tantangan dalam translasi desain Figma ke Flutter. Yang pertama ada dispresensi visual. Ini seperti mencapai pixel perfect ya antara desain dan implementasi seringkali menjadi sulit. Dengan 70% pengembang melaporkan tentang fidelitas desain. Terus ada yang kedua ada konsistensi, memastikan elemen UI seragam di seluruh aplikasi adalah kunci untuk pengalaman pengguna yang mulus dan profesional. Terus ada responsivitas, menyesuaikan tata letak untuk berbagai ukuran layar perangkat seperti ponsel dan tablet membutuhkan strategi yang cermat. Kemudian teman-teman ada optimalisasi pengguna widget Flutter. Ini optimalisasi pengguna widget Flutter merupakan kunci untuk mencapai fidelitas desain dan performa aplikasi yang maksimal dengan memanfaatkan fondasi yang layout seperti kontainer, kolom, raw stack, dan sandbox secara efisien. Kita dapat membangun struktur UI yang kuat untuk responsivitas dinamis pengguna layout builder, filter box, dan fleksibel dan expanded, memastikan tata letak aplikasi beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Terus penting untuk mempermetakan resolvability dengan memberikan starter widget modular
dapat digunakan kembali mengurangi duplikat kode hingga 30% dan meningkatkan performa rendering UI. Sebagai contoh, custom pen dapat digunakan untuk elemen grafis non standar, sementara duplikan menunjukkan pembentukan unik yang ditesis secara default. Kemudian ada penerapan komponen tambahan custom dan kompleks widget. Dalam rangka mencapai desain yang sangat interaktif, teman-teman, penerapan komponen tambahan adalah hal yang krusial. Hal ini melibatkan membangun widget custom untuk elemen yang tidak tersedia di Flutter standar, memastikan integrasi dan desain yang mulus untuk meningkatkan interaktivitas, untuk mengimplementasikan gestur dokter untuk interaksi custom seperti sweepy dan drag. Pengolahan state komponen kompleks dilakukan pengguna solusi private dan block yang esensial untuk menjaga konsistensi data. Contoh konkret meliputi pembuatan custom button, navigation bar, efek, flashing, scrolling yang membuka dan visualisasi data dinamis. Cara pendekatan ini diperkirakan dapat meningkatkan energi pengguna sebesar 20%. Kemudian ada pengaturan styling dan layout yang lebih kompleks ya teman-teman. Yang pertama itu ada theming global, itu seperti theming global untuk konsistensi warna, tipografi, dan membentuk seluruh aplikasi. Terus yang kedua ada efek visual. Efek visual ini seperti terapkan shader mask ya untuk gradient, kompleks untuk box shadow, custom untuk kedalaman visual. Terus ada scrolling lanjut, memanfaatkan shader app bar, shader list, shader untuk penanaman scrolling yang mulus dan efisien. Animasi halus. Animasi halus ini digunakan untuk hero animation untuk transisi antar halaman yang mewah dan mulus. Performa pengguna ini yang dapat mengurangi waktu loading UI hingga 50%, meningkatkan responsi aplikasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini ada melalui fokus pada presisi desain, efisien pengembangan, dan penciptaan UX ini yang superior, proyek ini telah berhasil menginformasikan desain Figma ke Flutter dengan fidelitas lebih dari 90%. Kami merekomendasikan implementasi desain sistem yang komprehensif, melakukan kode review, berfokus pada UI dan pengajuan menyeluruh di berbagai perangkat. Pemanfaat atau bantu seperti Figma to Code Plug ini dan alat implementasi widget Flutter sangat dianjurkan untuk mempercepat proses pengembangan. Dengan pendekatan ini, proyek dapat diselesaikan 25% lebih cepat, menghasilkan aplikasi dengan antarmuka yang menakjubkan dan performa optimal. Terus selanjutnya mengkonversi desain UI Figma ke kode Flutter. Ini akan memandu Anda melalui proses konversi desain termuka pengguna UI dari Figma menjadi kode Flutter yang fungsional. Kita akan menjelajahi berbagai tahapan mulai dari pemahaman dasar hingga implementasi detail grafis dan praktik terbaik yang dapat Anda terapkan. Di sini ada pendekatan awal ya. Di sini memahami desain UI dari Figma. Langkah pertama itu teman-teman dan krusial dalam mengonfirmasi desain Figma ke Flutter itu adalah memahami secara menyeluruh setiap aspek desain. Ini mencakup identifikasi komponen, tipografi, warna, jarak, dan interaksi yang telah ditentukan oleh desainer. Perhatikan konsistensi dalam desain seperti penggunaan ulang komponen dan bagaimana elemen-elemen tersebut akan diterjemahkan menjadi widget Flutter yang efisien. Membaca desain dengan cermat akan menghemat waktu dan upaya dalam fase pengodean. Kemudian ada fondasi aplikasi, mengimplementasikan layout dengan widget Flutter. Di sini ada arrow dan kolom. Ini teman-teman seperti membentuk struktur dasar layout ya, vertikal dan horizontal, digunakan untuk menata widget secara berurutan. Kemudian ada stack. Stack ini untuk menumpuk widget di atas satu sama lain, ideal untuk elemen yang tumpu tindih atau posisi absolut.
Terus ada grid view, ini untuk menampilkan item dalam tata letak grid yang dapat digulir untuk cocok untuk galeri atau daftar produk. Kemudian ada list view, ini membuat daftar item yang dapat digulir secara efisien, sangat berguna untuk daftar panjang. Flutter juga menawarkan berbagai widget layout yang fleksibel teman-teman untuk meraplikasikan desain Figma. Memilih widget yang tepat sangat penting untuk membangun antarmuka yang responsif dan efisien. Terus ada detail visual ya, ini proses stitching dan penerapan elemen grafis. Stitching adalah proses memotong elemen-elemen grafis dalam desain, misalnya ikon, ilustrasi, gambar latar belakang untuk digunakan berbagai aset terpisah dalam Flutter. Pastikan untuk mengekspor aset dan format yang sesuai dengan PNG, SVG, dan JPG dan ukuran yang optimal untuk berbagai kepadatan layar. Penerapan elemen grafis ini melibatkan penempatan aset di folder yang tepat dalam proyek Flutter Anda dan merujuk dalam kode penggunaan widget, image aset atau save picture aset. Perhatikan pengguna image untuk performa yang lebih baik. Terus ini ada praktik terbaik dan tantangan umum dalam konferensi. Itu yang pertama itu ada manfaat komponen Figma. Guna komponen yang telah dibuat di Figma untuk membuat widget itu custom yang dapat digunakan kembali di Flutter. Ini akan memastikan konsistensi dan efisiensi. Yang kedua itu ada desain responsif, itu untuk pertimbangkan berbagai ukuran layar saat mengimplementasikan layout guna media query itu atau pakai responsif untuk adaptif dinamis. Terus yang ketiga itu ada optimasi aset, kompresi gambar, dan gunakan performa yang sesuai untuk mengurangi ukuran aplikasi dan meningkatkan waktu muat. Terus perhatikan detail kecil itu perbedaan pixel dan merusak halaman pengguna. Terus kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah mengonferensi desain Figma ke kode Flutter adalah proses yang membutuhkan perhatian terhadap detail dan memaham mendalam tentang kedua platform. Dengan pendekatan yang sistematis, pengguna widget yang tepat, dan penerapan praktik terbaik, Anda dapat menciptakan aplikasi secara visual identik dengan desain sambil tetap bertahan performa tinggi. Langkah selanjutnya adalah terus berlatih, menjajah widget Flutter yang lebih canggih dan mengintegrasikan animasi serta interaksi untuk membuat pengalaman pengguna yang lebih dinamis dan menarik. Kemudian kita ada materi selanjutnya, yaitu menerapkan konsep UI dan UX dalam proyek Flutter atau studi kasus. Ini akan mengupas tuntas proses penerapan prinsip-prinsip UI UX dalam mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter. Ini akan membahas setiap tahapan mulai dari konfigurasi hingga optimalisasi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa. Kemudian ada tujuan proyek dan tantangan awal. Itu tujuan utama itu membangun aplikasi seluruh dengan antarmuka yang intuitif dan menarik, meningkatkan keterlibatan pengguna melalui navigasi yang lancar dan interaksi yang menyenangkan. Terus memastikan aplikasi berfungsi optimal di berbagai perangkat, memanfaatkan fleksibilitas Flutter. Terus yang kedua itu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi adalah menerjemahkan ide abstrak menjadi desain konkret, mensinkronkan desain visual dengan fungsionalitas teknis, memastikan kinerja aplikasi tetap responsif meskipun dengan elemen UI yang kaya. Terus ada pendekatan desain dari riset hingga prototype. Ini ada riset pengguna mendalam, itu seperti melakukan wawancara dan survei untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, dan pain point menggunakan target. Ini menjadi fondasi untuk fitur dan alur aplikasi. Terus yang kedua ada pembentukan personal pengguna, itu menggambarkan profil pengguna berdasarkan riset, membantu tim menempati dan merancang untuk audiens yang spesifik. Terus yang ketiga itu ada wireframing dan sketsa awal, membuat kerangka dasar, struktur aplikasi, dan tata letak elemen UI. Fokus pada fungsional tanpa detail visual. Yang keempat itu ada prototype interaktif, itu mengembangkan versi awal aplikasi yang dapat diklik untuk menguji alur pengguna dan dapat umpan balik awal sebelum pengembangan penuh. Implementasikan
Desain UI estetik dan konsisten visual itu bertujuan untuk pilih warna dan tipografi. Ini bertujuan untuk memilih plat warna yang menarik dan tipografi yang mudah dibaca untuk menciptakan identitas visual yang kuat. Konsistensi menjadi kunci. Terus yang kedua itu ada komponen desain custom, itu untuk mengembangkan widget custom di Flutter untuk elemen UI unik, memastikan desain yang konsisten dan responsif di berbagai ukuran layar. Kemudian ada optimalisasi UX, meningkatkan interaksi dan usabilitas. Yang pertama itu ada feedback haptik, mengintegrasikan getaran lembut untuk respon sentuhan, meningkatkan sensasi interaksi dan memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Terus yang kedua ada navigasi intuitif itu merancang struktur navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Kemungkinan pengguna menemukan informasi atau fitur yang lebih cepat dengan cepat dan efisien. Terus yang ketiga itu ada animasi transisi, menerapkan animasi yang halus dan transisi antar halaman yang mulus untuk memadu mata pengguna dan membuat aplikasi terasa lebih hidup dan responsif. Kemudian dari hasil pembelajaran dan potensi pengembangan selanjutnya itu adalah mencapai utama peningkatan keterlibatan pengguna sebesar 25% pasca peluncurannya, dan penurunan tingkat keluaran berkat rata sebesar 15% berkat UX yang lebih baik, umpan balik positif dan pengguna mengenai desain visual dan kemudahan pengguna. Itu ada pembelajaran kunci literasi desain berkelanjutan adalah kunci sukses pengujian pengguna sejak dini, menghemat waktu dan sumber daya, keseimbangan dan efisien yang sangat penting. Dan kemudian itulah video 7 materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.